Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ulama Menyapa dengan tema peran Basnas membantu masyarakat terdampak wabah COVID-19. Kiai Daroji, tadi Kiai sampaikan bahwa kalau bisa diulang ini masyarakat ini pasti ingin bersodakoh begitu ya. Jadi di sini sodakoh adalah prioritas begitu. Tapi apakah sodakoh ini untuk orang-orang yang dilapangkan rezekinya? Ataukah sodakoh itu juga perlu untuk orang-orang yang lagi sempit rezekinya, Kiai? Ya. Secara umum sedekah itu ya kita melepaskan yang kita beri. Tapi kalau kaitannya dengan masa sekarang dan tuntunan Rasulullah, yang kita beri itu yang dimulai dari yang membutuhkan dulu. Yang sangat butuhkan, kemudian yang membutuhkan, yang enggak membutuhkan. Nah, sekarang Mbak Anu memberikan pada saya, Pak, ini 1 gelas es teh nanti untuk berbuka. Boleh. Sedekah itu boleh pada saya, meskipun saya bisa beli sendiri, itu boleh. Tetapi kalau ada yang orang membutuhkan, mereka lah yang kita berikan lebih itu. Jangan lupa bahwa kepuasan dari orang yang kita beri itu terima kasihnya, kepuasan itu doa pada pemberi. Nah kalau orang yang tidak haus, kemudian kita beri begitu, ya terima kasih. Tetapi kan tidak merasa deritanya, kehausan. Jadi terima kasih saya pada penjenengan, pada orang mirip saya, ada nilainya, pasti ada nilai. Tapi pasti berbeda. Berbeda dengan itu. Kalau itu tolonglah kita berikan yang lebih membutuhkan dulu. Meskipun boleh bersedekah kepada orang yang sudah memiliki. Seperti tadi saya katakan, Pak ini dari saya Pak 1 gelas kolak gitu ya, untuk berbuka Bapak boleh. Tetapi kan kalau ada yang membutuhkan, lebih bagus pada yang membutuhkan dulu. Karena terima kasihnya, deritanya, perasaannya, itu ada pada dia. Lebih daripada orang yang tidak membutuhkan. Kalau ada orang yang lagi membutuhkan ini Kiai, lagi sempit rezekinya, tapi ingin bersedekah, bagaimana caranya? Boleh saja. Cuman hendaknya juga kita sepanjang kita itu kebutuhan kewajiban kita. Kita ini membutuhkan pas-pasan. Punya keluarga, punya anak, punya istri. Kita ingin sedekah, berikan pada orang lain. Anak istrinya keteteran pinjuran. Nah ini tidak boleh. Jadi harus mencukupi dulu, baru memberikan untuk yang lain. Kewajiban kita itu pada keluarga dulu, baru kita keluar. Jadi kalau keluarganya masih butuhkan, ya jangan keluar dulu. Nah itu nanti kan kuangsakum balikum naro, dulukan kepada keluarga, mau sesama kewajiban, kecuali sudah ada Pak, sudah ada gitu ya. Oh iya betul. Tapi kalau memang itu sini betul kan, jangan keluar dulu, dipakai untuk keluarganya dulu, kemudian baru kita lemparkan kepada yang lebih luas. Baik, gitu. Pak Imam, kembali ke data tadi ya, yang disalurkan oleh pemerintah. Ini datanya berdasarkan data yang dahulu atau data yang sudah baru, Pak Imam? Jadi datanya tetap di-updating melalui dinas-dinas terkait yang menangani masalah bantuan sosial ini. Jadi data tidak mengandalkan data yang lama, jadi data yang lama di-updating apakah sekarang masih orangnya miskin atau mungkin sekarang kan yang ada tambahan orang miskin kan karena terdampak COVID ya. Banyaknya PHK. Iya, yang kena PHK, kemudian yang jualan-jualan sekarang tidak laku dan sebagainya. Kemudian dia tidak bisa pergi ke pasar dan sebagainya, itu kan otomatis dia kena dampak dengan adanya COVID ini. Termasuk teman-teman driver ojek online? Iya, termasuk di dalamnya itu. Jadi memang data benar-benar di-updating oleh masing-masing dinas, terutama yang di kabupaten kota. Laporan kita kan dari kabupaten kota, kemudian direkap di tingkat provinsi. Kemudian mana saja yang sudah dikasih bantuan dari pemerintah pusat, mana yang sudah di-backup dari kabupaten, kemudian slot-slot itu nanti diisi oleh pemerintah provinsi. Nah, kemudian tadi kalau seandainya sudah dibantu pemerintah provinsi, kabupaten, desa, ternyata masih banyak orang yang masih membutuhkan, tadi jawabannya Joko Tonggo itu. Itu Joko Tonggo sebagai salah satu alternatif untuk penyelesaian masalah kaitan dengan JPE dan JPS di tingkat yang paling bawah, yakni di tingkat RW. Nah ini harapannya ke depan Joko Tonggo ini masing-masing RW di Jawa Tengah sudah bisa ada Satgas Joko Tonggo yang menangani 4 hal. Pertama kesehatan, kemudian yang kedua ekonomi, ketiganya sosial keamanan, keempatnya hiburan. Hiburan ini juga perlu, Mbak. Karena sekarang stres, ya? Begitu. Karena kan sekarang orang kerja dari rumah, belajar dari rumah, kadang-kadang kan menjemukan. Nah, ini dikasih hiburan. Hiburannya dengan cara bagaimana? Dengan cara tetap dijaga social distancing, kemudian
tidak saling bertemu, tetap jaga jarak dan sebagainya. Ini ada aturan-aturannya. Apa itu hiburannya, Pak? Banyak. Misalkan kita mengadakan lomba puisi antar RW. Jadi yang menilai itu nanti Satgas ini, Satgas hiburan. Satgas hiburan nanti datang ke masing-masing rumah yang mau menampilkan baca puisi siapa saja. Tapi misalkan ada lomba hadroh, yang tampil itu misalkan satu keluarga. Nanti yang datang itu Satgas Jogotongo yang keliling itu. Jadi ini kan sekedar, atau mungkin lomba kentongan. Di masing-masing rumah disiapkan kentongan. Silakan nanti ini kreativitas dari Satgas Jogotongo di tingkat RW masing-masing. Lomba kentongan karena masih nuansa Ramadan ya. Jadi itu kalau yang untuk kesehatan, Satgas Kesehatan ini dijaga betul. Mana orang yang baru datang dari luar kota, kemudian mana yang masih karantina, kemudian yang masih dirawat itu ada berapa, kemudian posisinya di mana dan sebagainya. Ini di Satgas Jogotongo ini punya data semuanya. Baik. Ini sangat luar biasa kalau seandainya seluruh RW bisa menggerakkan mendirikan Satgas Jogotongo, ini sangat luar biasa. Dan insya Allah tidak ada orang yang sampai kelaparan, sampai orang yang misalkan ada orang yang hari ini tidak bisa membeli beras dan sebagainya. Ini Jogotongo ini memberikan jawaban karena menolong kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jogotongo memberikan jawaban. Ya, betul. Untuk mereka masyarakat ya, yang membutuhkan. Ya. Nah, ini kita melihat ini banyak sekali ada beberapa daerah yang sudah menyelenggarakan PSBB, gitu ya. Nah, untuk koordinasinya dengan kabupaten kota se-Jawa Tengah seperti apa, Pak Imam? Untuk PSBB untuk Jawa Tengah baru Kota Tegal. Kalau Kota Semarang PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Untuk koordinasinya seperti apa untuk penyaluran dan distribusinya? Untuk sementara ini untuk PSBB di Kota Tegal alhamdulillah berjalan dengan baik. Meskipun rencananya di tanggal 15 Mei rencananya mau dibuka lagi dengan sedikit kelonggaran. Tapi sementara ini untuk laporan dari Kota Tegal kepada pemerintah provinsi tidak ada masalah. Jadi sejauh ini sudah bisa terkontribusikan ke kabupaten kota se-Jawa Tengah tanpa ada masalah. Tidak ada masalah. Baik, nanti kita akan lanjutkan, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali.